dari kelompok 2 ingin menyampaikan ceramah yang berjudulkan tentang Thalabul Ilmi. Perkenalkan, nama saya Salamina Putri. Perkenalkan, saya Clarissa Rahma Fitriani. Perkenalkan, nama saya Nadia Syafura Sabila. Perkenalkan, nama saya Zaskia Sondari Antoni. Perkenalkan, nama saya Ida Fisika. Perkenalkan, nama saya Naila Praviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rizki dan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa juga salawat berserta salam kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirnya saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang menuntut ilmu. Sebagaimana dalam firman Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina idza qila lakum tafashahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fasuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapanglah, maka berlapanglah dalam majelis. Niscaya Allah akan melapangkan hati untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajatmu di antara orang-orang yang beriman, serta Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Dalam surat ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu di dunia maupun di akhirat ini memang sangatlah penting dan juga dibutuhkan di dunia. Karena dengan menuntut ilmu kita dapat memiliki sudut pandang tersendiri atas ilmu itu tersebut. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan, ketaatan, serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dirahmati oleh Allah. Adapun untuk meningkatkan ketakwaan, maka tentu saja kita harus mau belajar, mau mengaji, dan mau menimba ilmu. Seluruh ilmu yang dapat mendidikan kita bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah, baik itu berupa ilmu-ilmu ibadah, mahdoh seperti tata cara sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan berhaji, ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu, ilman yang berarti mengerti sesuatu, atau juga berasal dari kata alama yang berarti memberikan tanda atau petunjuk yang berarti pengetahuan. Jika ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pengetahuan manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Setiap orang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan lebih banyak tahu tentang banyak hal. Meski benar bahwa prioritas dalam menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam, serta ilmu mengenal Allah.
Namun umat muslim tidak boleh begitu saja mengabaikan ilmu-ilmu lainnya. Karena tanpa ilmu, umat Islam hanya akan menjadi terbelakang dibandingkan dengan umat lain di muka bumi ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ilmu itu luas, tidak hanya terbatas pada ilmu agama, tetapi juga ilmu dunia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Dalam menuntut ilmu, kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Kita harus belajar dari guru yang kompeten dan berilmu. Kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Ilmu memiliki banyak manfaat, di antaranya meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan, membantu kita hidup lebih baik, dan membantu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih baik. Ilmu kita ibarat setetes tinta, sebagai zat yang menciptakan, memberikan ilmu, dan mengatur seluruh alamnya. Tentunya Allah mengetahui segala hal yang telah dan akan terjadi di alam raya ini. Semua yang diketahui manusia sudah pasti diketahui lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang menciptakan tentu lebih dahulu dari yang diciptakan. Tetapi tidak sebaliknya, apa yang diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala belum tentu dapat dipahami atau sekedar diketahui oleh makhluknya. Ketika seseorang membicarakan tentang kekuasaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak jarang jika mendengar sebuah gambaran bahwa luasnya ilmu Allah itu tidak akan bisa habis meskipun dituliskan dengan tinta yang kuantitasnya sebanyak seluruh lautan. Bahkan meski telah didatangkan berulang kali, tinta sebanyak lautan itu tidak akan cukup untuk menuliskan seluruh ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran tersebut sejatinya merupakan gambaran yang diberikan Allah sendiri yang terdokumentasikan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 109, yang artinya, katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meski kami datangkan kembali sebanyak itu pula. Ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa mereka telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak dengan sampainya kitab Taurat. Kepada mereka disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubam An-Nuqul fi Asbab An-Nuzul. Awalnya ialah ketika orang-orang Yahudi mendengar Quran Surat Al-Isra ayat 85, yang artinya, sedangkan kalian diberi pengetahuan hanya sedikit. Kalau mereka mendengar ayat yang menyebutkan bahwa ilmu mereka masih sedikit, salah seorang dari kaum Yahudi menjawab, kami telah mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yaitu dengan diberikannya kitab Taurat kepada kami, dan barang siapa telah diberi kitab Taurat maka ia telah mendapatkan banyak kebaikan.
Setelah itu, diturunkanlah surat Al-Kahfi ayat 109 sebagai penegasan bahwa ilmu yang mereka peroleh masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan ilmu yang Allah miliki. Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Matafati Al-Ghaib memberikan penjelasan bahwa memang benar jika dikatakan dalam kitab Taurat terdapat hikmah yang sangat banyak. Akan tetapi, hikmah yang sangat banyak itu pun masih belum sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hikmah di dalamnya seakan hanya setetes dari keseluruhan samudra ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengetahui sebab turunnya ayat tersebut, tidakkah kita bertanya-tanya tentang maksud kalimat Rabbi atau kalimat Allah dengan Allah tersebut? Karena ayat-ayat Allah ini sangat luas, baik mencakup ayat kauniyah juga ayat kauniyah. Terkait hal ini, Syekh Ibnu Asyur telah menjelaskan dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir. Menurut beliau, kalimat Allah yang dimaksud dalam ayat tersebut ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang telah diwahyukan Allah kepada para utusannya dan untuk disampaikan kepada umatnya, maupun yang tidak disampaikan, karena Allah mampu memberikan seluruh pengetahuan ilmu, maka yang diberikan itu menjadi sesuatu yang mungkin diketahui malum. Kemudian setelah diketahui, ilmu tersebut disebut sebagai kalimat dalam benak manusia. Air laut merupakan gambaran dari sesuatu yang sangat banyak. Sesuatu yang sangat banyak itu ialah wujud dari keagungan pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, sekalipun lautan dikatakan sangat banyak, tentu belum seberapa jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Bagaimana bisa dianggap belum seberapa? Karena air di seluruh lautan itu bisa habis, bahkan meskipun didatangkan lagi, sedangkan ilmu Allah tidak akan habisnya. Penjelasan lebih dalam terkait hal ini dapat dirujuk dalam tafsir Anwar At-Tanzil wa Asri At-Tawil karya Imam Al-Baidhawi, maupun tafsir Mata Al-Ghaib karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Wallahu a'lam.
berkatmu Syekhona man ana laulahu kaifa ma kaifa ma man ana man ana man ana laulahu kaifa ma kaifa ma ya Rabbi harapanku ini agar sang Rabbi meridhoi kami, panjangkan usianya, sehatkan badannya, supaya berkahnya menyertai kita. Man ana man ana man ana laulahu kaifa ma kaifa ma man ana man ana man ana laulahu kaifa ma kaifa ma Syekhona, yakni peran guru dalam menuntut ilmu. Dalam proses menuntut ilmu, guru atau syekhona memegang peran yang sangat penting. Guru adalah orang yang membimbing kita dalam memahami ilmu yang benar, baik itu ilmu agama maupun ilmu dunia. Guru bukan hanya mengajarkan pengetahuan, tapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak yang mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan contoh betapa pentingnya menghormati guru. Beliau bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak seorang alim yakni guru. Hadis riwayat Ahmad. Menghormati guru bukan hanya sekedar menghargai apa yang mereka ajarkan, tetapi juga mendoakan mereka dan menjaga adab saat belajar dari mereka. Sebagaimana kita ketahui, banyak ulama besar yang berhasil karena adab mereka terhadap gurunya, seperti Imam Syafi'i yang sangat menghormati Imam Maliki dan Imam Ahmad yang sangat menghormati Imam Syafi'i. Pentingnya adab dalam menuntut ilmu, yakni dalam menuntut ilmu tidak hanya ilmu yang harus kita kejar, tetapi juga adab. Sebagaimana ulama terdahulu mengatakan bahwa adab lebih didahulukan daripada ilmu. Tanpa adab, ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi tidak bermanfaat atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, sebelum menuntut ilmu, kita harus memperbaiki niat
dan adab kita terlebih dahulu. Adab terhadap guru, misalnya, harus senantiasa dijaga. Ketika kita belajar dari seorang guru, kita harus mendengarkan dengan seksama, menghindari sikap sombong, dan selalu menghormati mereka. Mendasarkan perannya itu pada kitab Hiyal Thalabul Ilmi, menurutnya terdapat 3 alasan mengapa seseorang harus belajar dari guru. Tidak cukup hanya membaca buku. Guru ibarat jalan pintas, ilmu cepat dipahami adanya ikatan antara menuntut ilmu dengan guru. Waktu untuk membaca dan memahami dengan benar dibutuhkan waktu lama. Maka sebagai jalan pintas, ia harus belajar dari guru yang sesungguhnya menguasainya. Ucapannya, ilmu adalah produk untuk adanya yang membuat. Dengan demikian, jika ilmu itu produk, maka harus diajarkan oleh seseorang yang mahir atau kompeten. Orang mahir di sini bisa guru ulama dan lain-lain. Untuk itu, mengajak semua jamaah bersyukur sebab di zaman sekarang membangun teknologi semakin maju sehingga adanya kemudahan nimba ilmu dari guru tanpa tertatap muka. Jika tidak dapat bertemu secara langsung dengan guru atau ulama karena jarak, maka dilakukan dengan video, direkam, atau melalui kajian-kajian yang terbesar di media sosial. Selain itu, banyak orang di zaman sekarang yang sudah pandai dalam membaca, menulis. Hal ini dimudahkan dengan memahami suatu cabang ilmu. Keutamaan thalabul ilmi, ada banyak keutamaannya bagi orang yang menuntut ilmu. Di antaranya adalah 1. Dijanjikan surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yang kedua, diangkat derajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yang ketiga, didoakan oleh makhluk Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho kepada apa yang dilakukannya. Kesimpulannya, hadirin sekalian, menuntut ilmu adalah kewajiban yang harus kita penuhi sebagai muslim. Ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam menuntut ilmu, kita tidak bisa lepas dari peran guru yang membimbing kita. Oleh karena itu, menghormati guru dan menjaga adab dalam belajar adalah hal yang sangat penting. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu, serta memberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Berikut adalah beberapa contoh adab dan etika yang seharusnya diterapkan terhadap guru. Yang pertama, menghormati. Siswa harus menunjukkan sikap hormat dengan tidak menginterupsi saat guru berbicara dan menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, mendengar.
mendengarkan. Selalu mendengarkan penjelasan dan instruksi dari guru dengan perhatian penuh. Yang ketiga, tepat waktu. Datang ke kelas tepat waktu sebagai bentuk penghargaan terhadap waktu dan usaha guru. Yang keempat, bersikap sopan. Menggunakan kata-kata yang baik dan tidak berperilaku kasar, baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, bertanya dengan santun. Jika ada yang tidak dipahami, bertanya dengan cara yang sopan dan menghormati. Yang keenam, menjaga nama baik. Tidak membicarakan hal negatif tentang guru di depan orang lain dan selalu menjaga reputasi guru. Yang ketujuh, menghargai. Menghargai pendapat. Menghargai pendapat yaitu menerima kritik dan saran dari guru dengan lapang dada, serta berusaha memperbaiki diri. Yang kedelapan, berterima kasih. Mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh guru. Dengan menerapkan adab dan etika tersebut, siswa dapat menciptakan suasana belajar yang baik dan saling menghormati. Berikut adalah beberapa tantangan dalam menuntut ilmu. Yang pertama, kurangnya waktu. Banyak orang kesulitan menentukan waktu untuk belajar karena kesibukan kerja atau tanggung jawab keluarga. Yang kedua, kesulitan memahami materi. Beberapa konsep atau pelajaran mungkin sulit dipahami yang dapat menghambat proses belajar. Yang ketiga, minimnya akses sumber belajar. Terbatasnya akses ke buku, internet, atau fasilitas pendidikan dapat menjadi penghalang. Yang keempat, lingkungan yang tidak mendukung. Lingkungan sosial yang kurang mendukung atau tidak memberikan motivasi bisa membuat proses belajar terasa berat. Yang kelima, tekanan dan stres. Tekanan untuk mencapai hasil tertentu dapat menyebabkan stres yang mengganggu proses belajar. Yang keenam, kurangnya motivasi. Tanpa motivasi yang kuat, seseorang mungkin mudah merasa putus asa atau tidak berkomitmen. Yang ketujuh, distraksi. Kehadiran teknologi dan media sosial dapat menjadi distraksi yang mengganggu fokus belajar. Yang kedelapan, resepsi negatif tentang pendidikan. Pandangan bahwa pendidikan formal tidak selalu relevan dengan kehidupan nyata dapat mengurangi semangat untuk belajar. Menghadapi tantangan ini memerlukan ketekunan, disiplin, dan strategi yang tepat untuk tetap termotivasi dan fokus pada tujuan belajar. Alamak, cikgu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Farha. Cikgu, boleh kami bantu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Sama-sama. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Baiklah murid-murid, apa cita-cita kamu atau kerjaya kamu nanti? Farha? Bila saya dah besar nanti, saya nak jadi guru. Bagus, Farha. Saya nak jadi saintis. Mirul? Saya Beritahu cikgu, apa cita-cita kamu? Saya nak jadi bomba. Wah, bagus tu Mirul. Bomba adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, membantu masyarakat terutama ada kecemasan. Untuk mencapai cita-cita, kamu perlu berusaha dan belajar bersungguh-sungguh.
Kami akan berikan tumpuan sepenuhnya ketika cikgu mengajar. Alamak! Selamat! Mirul! Oh, Pucat! Awak buat apa di sini? Oh, awak menyorok ya? Tak. Saya... Mirul, awak tak boleh lari dari guru. Kita kena hormati dan membantu guru. Saya risau dan seganlah. Tak mengapa, Mirul. Guru hanya memberi ilmu yang berguna kepada kita. Jadi, tak perlulah kita risau. Doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman yang baik. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam. Mirul. Cikgu, biar saya tolong bawakan buku-buku tu. Wah, rajinnya kamu, Mirul. Saya ikhlas, Cikgu. Sebelum kami tutup, kami punya pantun nih buat Bu Ari. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Cakep. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cakep. Cukup sekian ceramah kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi